Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Semoga sahabat-sahabat semua lekas diberikan kesembuhan seperti saya. Video kali ini saya akan membahas kebiasaan aneh yang biasanya dilakukan oleh penderita penyakit psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung. Kebiasaan-kebiasaan ini dulu pernah saya alami, sahabat-sahabat semuanya. Mungkin nanti sahabat-sahabat juga bisa pahami apakah sahabat-sahabat sampai di titik terparah seperti saya. Dulu banyak sekali kawan-kawan hal-hal aneh yang saya lakukan, dan itu kalau dilihat orang yang sehat itu sangat aneh. Jadi menurut pengalaman saya, penderita psikosomatis itu suka mencari-cari atau menyamakan penyakit dengan perasaan yang sedang kita alami. Itu memang sudah biasa, kawan-kawan. Contohnya di grup WA atau di grup Facebook itu sering sekali saya menyamakan, oh ini apakah dada sakit atau perut kembung atau pusing, kita sama-samakan. Jadi begini sahabat-sahabat, tidak semua penyakit itu bisa disama-samakan rasanya, itu kadang-kadang berbeda-beda. Penyakit lain pun seperti penyakit pada umumnya, penyakit biasa, flu ataupun penyakit, pokoknya penyakit selain dari psikosomatis juga kan dia pun kadang merasakan pusing, mual, sama aja, tapi kita kadang-kadang kita sama-samakan. Seperti yang penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, seperti itu biasanya penderita psikosomatis itu juga menyamakan dengan penyakit jantung atau stroke ataupun penyakit lainnya. Itu biasa kita ini sering menyamakan. Itu sangat aneh, sahabat-sahabat. Kemudian saya terutama dulu itu sering kepo, kawan-kawan. Sering kepo dengan orang yang sakit. Jika ada orang yang sakit, seandainya contohnya ada orang yang kena sakit jantung gitu, kita kepo, kita tanya orang, oh itu sakit apa? Sakit jantung. Akhirnya kita takut sendiri. Setelah kita tahu penyakit orang tersebut, malah kita yang ketakutan. Justru yang sakit itu tidak takut, kita yang mempunyai penyakit psikosomatis, anxiety disertai gangguan lambung itu takutan. Akhirnya kita drop. Kemudian biasanya dulu saya langsung berobat seperti itu. Itu memang biasa, kawan-kawan. Jadi penderita ini kepo dengan penyakit orang. Ada orang meninggal, kemudian dia tanya, itu sakit apa? Sakit stroke gitu. Nanti akhirnya kita takutan sendiri. Setelah tahu penyakit orang yang meninggal itu apa, akhirnya kita ketakutan. Itu karena pikiran kita yang sedang tidak normal, kawan-kawan. Itu saya mengalami juga. Kemudian sering memegangi nadi kita ini. Nadi kita hitung, karena kita sering browsing di internet. Normalnya nadi orang normal itu berapa, itu kan ada di situ. Karena kita pernah membaca itu, akhirnya kita sering megangin nadi, kita sering hitung nadi itu, oh nadi kita berapa, hitung kan gitu. Setelah dihitung nanti berlebih atau dihitung kembali kurang dari nadi orang normal, akhirnya takutan lagi. Seperti itu terus. Jadi
gimana ya, orang yang punya penyakit ini cara berpikirnya tuh sudah tidak sehat lagi. Dia tuh sudah kacau. Kita ibaratkan seperti kalau di mobil itu kan ada alarm. Nah, jadi alarm orang yang penderita psikosomatis ini alarmnya rusak, kawan-kawan. Jadi rusak. Jadi belum ada hal yang berbahaya alarm itu bunyi, kan kacau gitu. Jadi kalau diibaratkan manusia ini punya alarm si penderita ini kacau, tidak ada yang berbahaya tapi alarm itu dibunyikan, selalu waspada, selalu ketakutan. Itu memang itu sebenarnya cenderung ke psikosomatis atau gangguan psikis gitu. Kemudian sama juga kita sering memegangi dada, terutama dada sebelah kiri ya, dan menghitungi detak jantung. Itu saya sering sekali, saya ini penyakit jantung, karena mungkin ada nyeri di dada sebelah kiri. Sebenarnya saya rasa itu otot yang karena sugesti dari pikiran kita, akhirnya otot dada ini ada yang nyeri kan gitu, dan itu membuat kita takut. Akhirnya sering kita hitungi detaan jantung ini sampai berapa normalnya. Itu sering saya juga ketika duduk kita sering menghitungi detak jantung. Kan aneh itu kawan-kawan, tapi pasti kalau yang mengalami psikosomatis ini ya mungkin pernah menghitung itu. Saya rasa pernah, saya sering sekali itu menghitungi nadi, menghitungi detak jantung. Itu hampir pekerjaan saya dulu setiap hari. Itu karena kita dulu sebelum pikiran kita lagi kacau, lagi terserang psikosomatis kan gitu. Kemudian penderita ini sering gelisah, sering sekali kita ini sering memegangi kepala kan gitu, seperti ya, kayak seperti melamun gitu, memegangi kepala karena kepala ini sering pusing kan gitu. Kepala kita ini kena tumor atau kena kanker. Itu kan pemikiran orang-orang yang terserang penyakit psikosomatis, karena hampir setiap hari penderita ini mengalami sakit kepala atau keliengan gitu. Kadang badan serasa bergoyang-goyang sendiri kan gitu. Jadi dia kadang melamun, memegangi kepala. Itu sangat sering sekali saya dulu seperti itu. Kemudian penderita ini tidak betah kumpul bareng orang banyak. Itu kan aneh, kumpul dengan orang banyak ini dia tidak nyaman, tidak betah lagi, tidak nyaman, takut, seperti itu sempat saya alami. Jika kita lagi ngobrol dengan banyak orang itu kita itu tidak nyaman. Saya lebih sering mengurung di rumah daripada saya bertemu dengan teman-teman ataupun sekedar ngobrol dengan keluarga. Itu saya sangat tidak nyaman sekali. Kemudian ini yang tidak kalah lucunya, sahabat-sahabat semuanya, saya ini dulu sering berhadapan di kaca hanya untuk memastikan bahwa muka kita itu pucat atau tidak. Sering sekali pucat atau tidak kan gitu. Ngaca kita di depan kaca itu kita lihat kita pucat atau tidak. Nanti kalau terlihat aneh muka kita, akhirnya kita takut sendiri. Wah, ini jangan-jangan saya penyakit berbahaya, penyakit ini, penyakit itu. Itu kan aneh. Jadi kita ini kayak orang ya tidak normal lagi. Cara berpikirnya tidak normal, cara menanggapi sesuatu juga sudah tidak normal lagi kan gitu. Itulah memang ciri dari orang yang sudah mengalami tingkat keparahan di penyakit psikosomatis ini. Jadi nggak usah heran kawan-kawan, sering ngaca, sering lihat di kaca, saya ini pucat ya. Apalagi kalau sampai ada orang yang mungkin karena kita kurang tidur, karena penderita penyakit ini kan kadang sulit tidur
akhirnya muka kita pucat. Ketika kita bertemu dengan orang di luar, orang yang sehat itu kan tidak pernah tahu kalau kita ini takut dengan dibilang muka pucat itu takut. Orang menyampaikan, oh muka kamu kok pucat, padahal kita sebenarnya kurang tidur atau kurang apa kan gitu. Akhirnya dikatakan orang seperti itu, kita takut, wah ini berbahaya, ini muka saya pucat ini kan gitu. Itu saya mengalami. Jadi untuk saat ini hentikan saja kawan-kawan, nggak usah lagi hal-hal seperti itu kita biasakan. Itu kebiasaan-kebiasaan aneh yang sering dilakukan oleh penderita psikosomatis yang saya alami. Kemudian maaf kawan-kawan, saya sambil melihat catatan karena terlalu banyak dulu yang saya merasakan, jadi supaya lebih lengkap dan kawan-kawan bisa mengerti. Saya dulu sering melihat tangan dan kaki saya, telapak tangan, terutama saya lihat telapak tangan saya ini kuning atau gimana kan, namanya ya normal wajar lah. Suatu saat pasti ada akan kayak seperti agak kuning kan gitu, itu wajar saja, orang yang sehat pun sebenarnya mengalami hal itu. Tapi kan tidak tiap hari kan gitu, itu cuman perasaan kita dilihat ini. Apalagi kalau kita ini dulu kan, kalau namanya orang yang kena penyakit psikosomatis, kita ini sering buat ramuan seperti kunir campur temulawak segala macam, dan tidak kita sadari waktu kita membuat ramuan itu otomatis kan tangan kita terkena kunir itu tadi, jadi warnanya pun akan kuning. Dan lucunya lagi, kita ini tidak sadar kan gitu. Jadi sering melihat tangan, ini tangan saya kuning atau enggak, kaki lihat kuning atau enggak gitu. Itu ya memang kebiasaan yang saya alami dulu waktu saya sedang mengalami psikosomatis. Pelajaran apa yang saya dapat dari kebiasaan aneh ini? Jadi akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, tolong hentikan ini, karena ini sangat-sangat tidak bermanfaat untuk kita yang mengalami gangguan psikosomatis. Hentikan kawan-kawan, tidak usah mikir masalah tangan kuning, muka pucat. Fokuslah pada pembenahan psikis kita kan gitu. Nanti ketika pikiran kita normal, itu tidak akan lagi jadi masalah buat kita. Orang-orang yang tidak mempunyai penyakit psikosomatis, mereka pun sebenarnya mengalami hal-hal yang sama seperti kita pada umumnya kan gitu. Cuman karena kita ini bisa dikatakan lebay lah, dikit-dikit kita pikirkan, dikit-dikit kita yang seharusnya tidak dijadikan masalah, ini kita jadikan masalah. Jadi saran saya untuk sahabat-sahabat yang mengalami hal ini, sudah lupakan, hentikan hal-hal yang seperti ini. Itu semua hanya dari sugesti otak kita yang penuh sampah, penuh berita, penuh bacaan yang menakutkan. Gitu. Memang kawan-kawan, di zaman modern seperti ini, media sosial memang susah sekali untuk terkontrol. Berita-berita tentang penyakit, tentang kematian, tentang yang menakutkan itu tidak bisa difilter kan gitu. Akhirnya masuk ke otak kita, dan otak kita ini kan terbatas juga kan kawan. Kemampuan seseorang itu kan terbatas. Akhirnya apa? Ketika banyak sampah yang masuk di pikiran kita, dan pikiran positifnya tertutup dengan sampah-sampah itu, akhirnya apa ya, seperti ini kejadiannya. Banyak sekarang, di zaman sekarang ini, orang yang mengalami penyakit ini, bisa dikatakan penyakitnya model zaman sekarang itu memang penyakit penyakit zaman now lah kan gitu. Jadi emang karena manusia terbatas pemikirannya, tapi dimasuki dengan informasi-informasi yang tidak terfilter dengan baik kan gitu.
karena media sosial, TV. Dulu kan jarang ada yang penyakit seperti ini karena ya dulu HP aja ya cuma HP cumplung kan gitu, jadi nggak ada internet, jadi berita-berita yang apa, sebenarnya gini kawan-kawan, kabar orang meninggal dulu dengan sekarang tuh sebenarnya sama kan gitu, sama kan gitu, cuman karena sekarang lebih cepat penyebarannya, jadi kita ini selalu dengar tiap hari ada kabar orang meninggal penyakit ini penyakit itu masuk di otak kita kan gitu. Jadi akhirnya banyak yang tidak kuat psikisnya, akhirnya dia mengalami psikosomatis gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan di video kali ini. Saya akan terus mencoba untuk membuat video agar bisa kawan-kawan lihat, supaya kawan-kawan juga bisa meniru untuk sembuh seperti saya. Tujuan saya dari awal sebenarnya saya membuat video hanya ingin membantu teman-teman yang sedang mengalami penyakit psikosomatis, anxiety, dan gangguan lambung. Karena dulu saya sudah pernah janji, jika saya sembuh dari penyakit ini, saya akan siapa saja yang sakit seperti ini akan saya bantu, dan tidak mungkin saya akan membantu orang melalui telepon saking banyaknya orang. Jadi akhirnya saya berpikir lebih mudahnya saya membuat video kan gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi saya sampaikan, video ini khusus untuk penderita psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung, bukan untuk penyakit lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.